pura-pura tahu fisika, ada banyak isinya, ada materi belajar fisika. Halo, ketemu lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika dengan saya Ibu Santi Ofriani. Apa kabarnya di rumah? Tentu baik-baik saja kan? Oke, jangan lupa sebelum kita simak soalnya, siapkan peralatan alat tulisnya ya, kalkulator, pena, dan lain-lain ya. Oke, karena sudah siap, mari kita mulai ya. Pembahasan kali ini kita akan membahas cara menghitung besaran pada gelombang berjalan dari persamaan simpangan. Yuk kita simak soalnya. Oke, kita simak soalnya ya. Gelombang berjalan memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,01 sin pi buka kurung 80 T min X per 50 tutup kurung. Jika X dan Y dalam meter dan T dalam sekon, hitunglah A amplitudo, B kecepatan sudut, C frekuensi, D periode, E bilangan gelombang, F cepat lambat gelombang. Sebelum kita simak jawabannya ya, jangan lupa bagi yang belum like, di like dulu, yang belum di subscribe dulu, bagi yang belum. Oke, terima kasih, kita lanjut ke kesannya. Oke, kita lihat solusinya ya. Dari persamaan umum gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan A sin buka kurung omega T plus minus K kali X tutup kurung. Nah, dengan catatan ya, kapan nanti bernilai positif dan bernilai negatifnya ya. Akan bernilai positif ya jika gelombang merambat. Jadi jika gelombang merambat dari kanan ke kiri, nah, dia akan bernilai negatif ya. Kebalikannya, jika gelombang merambat dari kiri ke kanan, kebalikan dari yang tadi. Nah, itu untuk yang kita ketahui ya. Jadi inilah persamaan umum untuk gelombang berjalan. Kita lihat tadi persamaan dari soal ya, bahwa soal tadi kita ketahui bahwa Y-nya adalah, kita buat Y-nya adalah 0,01 sin pi buka kurung 80 T min X per 50 tutup kurung. Karena tadi satuannya sudah internasional semua ya, X dan Y sudah dalam meter dan T sudah dalam sekon, dia tidak ada yang harus dirubah lagi ya dari persamaan ini. Jadi ada solusi untuk menyelesaikannya adalah kita harus membuat persamaan pada soal ini ya, untuk menyerupai atau mengikuti persamaan umum untuk gelombang berjalan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di sini bahwa terlihat ya, di sini perbedaannya, di sini tidak ada pi ya, di sini ada pi.
Jadi kita akan mengubah persamaan di soal tadi ya, untuk memindahkan pi-nya ya, supaya menyerupai persamaan umum gelombang berjalan. Jadi kita akan memindahkan pi-nya dulu. Kita rubah persamaannya. Jadi dengan cara pi kita masukkan di sini, kita kali ya kedua buah ini ya, ke 80 T sama X per 50. Nah, kita masukkan pi-nya karena pi-nya ini berarti di sini menandakan bahwa pi-nya milik mereka berdua. Jadi kita masukkan ke situ biar biar bisa resolusinya dengan menyamakan dengan persamaan umum gelombang berjalan. Oke, kita buat. Nah, di pi-nya kita pindah ya, jadi 80 pi T. Nah, seperti itu. Dikurang X ya. Pi dulu, pi X per 50 seperti itu ya. Nah, seperti kita ketahui ya, karena tadi di soalnya min, berarti min ini menunjukkan bahwa gelombang merambat dari kiri ke kanan. Seperti itu kira-kira. Karena kita sudah dapat ya persamaan yang mirip tadi, jadi kita buat lagi persamaannya untuk kita analogikan. Nah, kita buat lagi persamaan ininya, umum gelombang berjalan. Jadi Y sama dengan A sin, nah buka kurung, ini tadi kita buat lagi omega T min K kali X tutup kurung. Seperti itu. Jadi ini persamaan yang akan kita pakai ya untuk menjawab soal tadi. Nah, itu ini kita jawab. Nanti kita istilahnya kita akan analogikan ya kedua persamaan ini. Jadi kita menyamakan atau menganalogikan kedua persamaan ya. Jadi kata kuncinya adalah menganalogikan. Jadi menganalogikan. Seperti itu kira-kira. Yang pertama kita sesuai dengan pertanyaannya tadi ya. Yang pertanyaan yang pertama yaitu amplitudo ya, amplitudo. Kita jawab aja di sini pertanyaan yang pertama, amplitudo ya, dari diketahui persamaan tadi. Nah, ini tadi kita analogikan. Nah, di sini dia di sini amplitudo. Nah, sama berarti ya. Berarti dapat diketahui langsung bahwa di amplitudo itu disimbolkan dengan absar. Jadi amplitudo sama dengan berapa ini? 0,01. Jadi 0,01 karena satuannya tadi sudah SI, X dan Y dalam meter, jadi amplitudonya juga dalam meter. Sudah dapat? Pertanyaan yang A. Sekarang pertanyaan yang B tadi. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu disimbolkan dengan apa? Masih ingat kan? Ya, di kelas 10 semester 2 ya sudah dipelajari bahwa di GHS getaran harmonis sederhana ya kita pelajari, di gerak melingkar juga sudah kita pelajari bahwa simbol dari kecepatan sudut adalah omega. Ini yang B ditanya adalah omega. Omeganya berapa? Kita lihat bahwa di sini ya di persamaan tadi bahwa di sini dia kita analogikan. Nah, seperti itu. Inilah omeganya, jadi sama dia. Di pertanyaan B tadi ya, di omeganya kelihatan omega adalah bernilai 80 pi. Nah, satuan omega adalah, masih ingat? Iya, rad per sekon. Itu pertanyaan yang B. Sekarang pertanyaan yang C ya. Yang C ditanya adalah frekuensi, karena omega sudah diketahui tadi ya, 80 pi. Nah, seperti yang kita ketahui juga dari belajar gerak melingkar dan getaran harmonis sederhana bahwa omega itu kan rumusnya adalah 2 Vm. Nah, jadi harga omega bisa kita masukkan untuk menjawab pertanyaannya C. Jadi omega tadi kan sudah ada tuh, kita masukkan di sini 80
V. Jadi sama dengan 2VF. Nah, yang sama bisa kita coret ya. Nah, P sama kita coret. Jadi yang tertinggal adalah 80 sama dengan 2F. Jadi F sama dengan 80 dibagi 2. Jadi berapa 80 dibagi 2 adalah 40. Satuan frekuensi adalah Hz ya. Nah, kita dapat frekuensi sudah, kecepatan sudut sudah, amplitudo sudah. Kita ke pertanyaan berikutnya. Yang C sudah tadi ya. Sekarang yang periode, yang D-nya. Nah, karena periode berhubungan erat sama frekuensi ya, tadi ya, ini bisa dicari periodenya bisa sama dengan rumus periode adalah 1/F, sehingga T bisa dicari 1/40, satuannya adalah sekon. Di 1/40 sekon sudah dapat frekuensinya. Jadi kalau mau jadiin koma boleh, silakan. Kalau menjadikan pecahan sudah. Lanjut kita ke yang E nya sekarang, yaitu bilangan gelombang. Jadi bilangan gelombang ya, kita kasih pembatas dulu supaya tidak salah lihat ya. Bilangan gelombang ini ya disimbolkan dengan K. Jadi bilangan gelombang ini disimbolkan dengan K. Nah, sesuai dengan tadi ya, persamaan umum gelombang berjalan tadi di sini ya. Nah, itu tadi. Nah, ini dia. Berarti K itu ya, K itu terdapat di sini berarti. Nah, pada sini tadi. Nah, sini K tadi. Ya. Berarti K di sini bernilai sama dengan ya, sini K ya, sama dengan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini analognya. Nah, kita buat jadi K ya, tadi persamaan, menganalogikan kedua persamaan. K sama dengan ya Pi/50. Nah, oke, bilangan gelombangnya tadi ya, yang soal yang E tadi, K sama dengan kita dapat tadi dari persamaan gelombang tadi ya, menganalogikan. Jadi K ini ya, ini dianalogikan sama dengan berarti Pi/50 terdapatkan. K langsung terdapatkan Pi/50, satuan K adalah per meter. Kita tulis lengkap boleh per meter. Kemudian pertanyaan yang terakhir yang F ya, yang F adalah cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang ini yang disimbolkan dengan V. Nah, dimana rumus V sendiri adalah omega dibagi dengan K. Jadi V sama dengan ya, karena omeganya tadi sudah kita ketahui adalah 80 pi ini ya, yang B tadi masukkan 80 pi ini karena per. Nah, di sini sudah ada bilangan gelombangnya tadi adalah Pi/50. Nah, seperti itu. Jadi kita boleh yang persamaan di bawah boleh kita putar ya, jadi 80 pi kita kali, kita naikkan berarti 50 per pi. Nah, sini pi nya bisa kita coret ya, pi kita coret sama bis. Jadi yang tertinggal adalah 80 kali 50. Jadi cepat rambat gelombang adalah 8 kali 5 adalah 40 ya, tambah nolnya 2 jadi 4000. Satuannya adalah meter per sekon. Oke, kalau dirubahkan dalam notasi ilmiah ya, jadi 4000 meter per sekon, jadi dia menjadi ya 4,0 kali 10 pangkat 3 meter per sekon.
Di satuannya nanti bisa dirubah tergantung dari konteks opsi jawaban kalau di ABC ya. Karena tadi diminta runut jawabannya dari amplitudo, kecepatan sudut, frekuensi, periode, bilangan gelombang, terakhir cepat lambat gelombang. Nanti permintaan soal ya, seandainya kalau dia cuman menanyakan cepat lambat gelombang saja nanti langsung saja, kalau dia biasanya di soal menanyakan cepat lambat gelombang, langsung saja setelah kita membuat analogi persamaannya tadi ya, sudah dapat K langsung pi per 50 ya, kemudian omega yang sudah dapat dari persamaan 80 pi. Jadi kita langsung aja masuk ke persamaannya ini. Kalau seandainya dia cuman menanyakan adalah cepat lambat gelombang, jadi langsung aja ke F, nanti lebih simpel, lebih praktis. Seperti itu kira-kira. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai cara menghitung besaran-besaran pada gelombang berjalan dengan menggunakan persamaan simpangan. Semoga video ini bermanfaat buat adik-adik di rumah ya, buat siswa-siswa sekalian. Jangan lupa nanti di share ya sama teman-temannya. Jangan lupa juga di like and di subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.